Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan dan masih dapat berjumpa melalui virtual. Selawat beriring salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baiklah rekan-rekanku sekalian, pada malam hari ini kita berkesempatan untuk bisa berdiskusi pada mata kuliah bimbingan konseling. Dan tanpa memperpanjang waktu dan durasi, kita berikan kesempatan yang pertama untuk menjelaskan diskusi pada malam hari ini kepada Saudara Iksan, kami persilahkan. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat atau pengaruh masas pada jaringan tubuh. Yang pertama, jaringan kulit dan lemak. Masas memberikan manfaat melonggarkan perlekatan dan menghilangkan penebalan terjadi pada jaringan bawah kulit. Dengan demikian memperbaiki penyerapan terhadap lemak. Yang kedua, peredaran darah. Secara mekanis akan memberikan bantuan pada aliran darah dalam pembuluh vena menuju jantung. Karena terdapat katup atau klep pada pembuluh vena, serta tidak langsung akan menghalangi dari membaliknya aliran darah. Yang ketiga, otot. Masas bermanfaat untuk melancarkan proses penyerapan sisa-sisa pembakaran yang terdapat dalam jaringan otot yang menyebabkan terjadinya kelelahan. Sistem persyaratan. Masas memberikan rangsangan pada syaraf sensibel dan motorik, sehingga menimbulkan rangsangan secara langsung dengan proses refleks. Kegunaan masas. Yang pertama, masas dengan tujuan terapi. Masas adalah suatu usaha dengan jalan masas memberikan pengaruh yang baik terhadap keadaan patologi tubuh. Yang kedua, masas kecantikan. Masas kecantikan adalah suatu usaha dengan jalan masas menghindari pembentukan keriput dan kekeringan. Yang ketiga, masas kesehatan. Masas kesehatan adalah suatu usaha dengan jalan masas memelihara kesehatan, menormalkan fungsi organ, serta berguna menghindari penyakit dan kelainan. Yang keempat, masas olahraga. Masas olahraga adalah pegangan yang diterapkan dengan tangan kosong pada kulit yang tidak tertutup dari olahragawan yang sehat pasif dengan tujuan mempertahankan kondisi tubuh, memperbaiki serta menghilangkan kelainan akibat olahraga yang merugikan. Tujuan masas. Yang pertama itu memperbaiki sirkulasi, yang kedua membantu absorpsi atau penyerapan, yang ketiga itu ekskresi atau pengeluaran, yang keempat itu melancarkan distribusi energi dan nutrisi ke dalam jaringan. Yang kelima memperbaiki tonus otot dan fungsi syaraf. Yang keenam itu terapi. Yang ketujuh menjaga tubuh secara umum dalam kondisi yang baik. Yang ke-8 mencegah cedera. Yang ke-9 itu meningkatkan kinerja. Yang ke-10 itu merawat dan memulihkan mobilitas pada cedera jaringan otot. Sekian dari saya. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Ihsan. Dan mungkin ada yang ingin menambahkan dari rekan-rekan yang lain, dipersilahkan. Baiklah, saya Muhammad Zaki Hawari ingin menambahkan sedikit tentang manfaat masas bagi atlet saat bertanding dan kegunaan masas untuk atlet sesudah bertanding. Yang pertama, masas pada atlet saat bertanding. Masas dalam pertandingan dilakukan antara event olahraga yang dilakukan secara berturut pada durasi waktu yang sangat pendek, seperti pada kompetisi renang, tenis, lari, futsal, dan sebagainya. Pada keadaan ini, masas mengidentifikasi tempat terjadinya ketegangan otot maupun gangguan lain yang terjadi dalam kompetisi. Pada keadaan ini dilakukan
untuk memperbaiki ketegangan otot. Stroking dapat pula dilakukan untuk meningkatkan peredaran darah. Pada keadaan ini, sisa-sisa metabolisme dapat lebih cepat tereliminasi. Proses ini penting untuk mencegah terjadinya cedera dan hamstring. Selanjutnya, masas sesudah atlet bertanding. Masas sesudah atlet bertanding dilakukan beberapa setelah pertandingan dengan tujuan mengurangi ketegangan otot dan meningkatkan pembuangan sisa metabolisme yang terjadi setelah kerja fisik dengan intensitas tinggi. Selain itu, dilakukan juga upaya untuk mengurangi nyeri saat latihan yang terjadi sesegera mungkin. Memelihara jangkauan sendi meningkatkan peredaran darah dan limfe pada otot yang mengalami ketegangan. Selanjutnya, manfaat dari masas post-event membantu mempercepat pemulihan otot untuk dapat kembali pada keadaan rileks dan istirahat. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, kami persilahkan kepada Saudari Oka Rahma jika ingin menambahkan materi, kami persilahkan. Baiklah, saya Oka Rahma ingin menambahkan materi dari kegunaan masas, yaitu satu, masas dengan tujuan terapi. Bahwa dijelaskan adalah suatu usaha dengan jalan masas memberikan pengaruh yang baik terhadap keadaan patologi tubuh, sehingga terdapat manfaat, yaitu satu, meredakan stres. Selain memberikan relaksasi, masas juga dikenal bisa meredakan stres karena pijatan yang menyeluruh dan lembut serta menggunakan aromaterapi dapat menghilangkan tubuh dari perasaan kaku dan pegal. 2. Melancarkan sirkulasi darah. Proses pemijatan pada saat masas dapat membantu melancarkan sirkulasi dalam darah. Disebabkan karena gerakan memijat dan memutar dalam teknik pemijatan dapat menghilangkan asam laknat dari jaringan otot. 3. Menurut tekanan darah. Tekanan darah dapat meningkatkan pada siapa saja dan kapan saja. 4. Dapat melemaskan otot kaku. Otot kaku sering terjadi pada para pekerja kantoran yang lebih banyak duduk ketika bekerja. Ditambah lagi jika jarang melakukan kegiatan berolahraga. 5. Memperbaiki postur tubuh. Salah satu manfaat masas diantaranya adalah dapat memperbaiki postur tubuh. Hal tersebut disebabkan karena pijatan yang dilakukan pada tubuh dapat memberikan efek relaksasi. Yaitu 6. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Masas dapat memberikan banyak manfaat bagi tubuh. Banyak yang mengetahui bahwa seseorang mengalami tingkatan stres yang tinggi lebih rentan terhadap serangan berbagai penyakit. Kedua, masas kecantikan, yaitu suatu usaha dengan jalan masas menghindari pembentukan keriput dan kekeringan. Di antaranya yaitu dapat wajah awet muda. Salah satu manfaat utama pijat wajah adalah kemampuannya untuk meningkatkan tampilan wajah secara keseluruhan. 2. Dapat meringankan gejala sinusitis, yaitu peradangan pada dinding sinus bisa menimbulkan rasa tidak nyaman. 3. Mengurangi masalah jerawat. Pijat wajah bisa menstimulasi kulit sehingga melancarkan peredaran darah. 4. Dapat kulit glowing. Yang kelima, dapat memperbaiki tampilan wajah dengan bisa menimbulkan dampak positif pada peredaran darah. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, mungkin materi sudah selesai disampaikan, tapi jika ada yang ingin menyampaikan materi tambahan atau penjelasan yang lebih rinci, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menambahkan sedikit ya tentang manfaat masas. Manfaat masas itu bisa melancarkan sirkulasi darah, seperti pijat. Pijat adalah cara yang bagus untuk meningkatkan sirkulasi darah di dalam tubuh. Sirkulasi darah yang lancar mampu meningkatkan sistem peredaran darah dengan baik ke seluruh jaringan dan organ tubuh. Proses ini bermanfaat untuk menghilangkan racun di tubuh. Pijat juga mampu mengundurkan otot yang kaku dan mengurangi tekanan darah.
meremajakan kulit. Pijatan mampu meremajakan kulit sebab aliran darah menjadi lancar serta minyak esensial yang digunakan untuk pijat mampu membuat kulit menjadi lebih halus. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Pijat dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh sebab pijat akan mendorong racun untuk keluar dari tubuh dan meningkatkan aliran darah ke sistem limfatik sehingga tubuh menjadi lebih kuat dan sehat. Mencerahkan kulit. Pijat akan meningkatkan fungsi sebabeus dan kelenjar keringat di kulit. Proses ini mampu menghapus sel kulit mati, melemaskan otot, dan meningkatkan sirkulasi darah sehingga kulit nampak cerah, membantu tidur dengan nyenyak. Gangguan tidur dan insomnia dapat dihindari dengan pijatan, sebab pijat akan membuat tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mungkin itu aja yang bisa saya tambahin. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Pada moderator saya persilakan. Baiklah kepada rekan-rekan sekalian. Nah, mungkin cukup di sini saja diskusi kita pada malam hari ini, atau mungkin masih ada yang ditambahkan? Saya rasa udah cukup ya. Jadi sampai di sini saja diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kerjasama yang baik, dan saya selaku moderator mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.